Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tak henti-hentinya memberi nikmat kepada kita semua, tak terkecuali nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kedua kaki dan berada di tempat yang mulia ini. Semoga kelak setiap langkah kita ini menjadi bukti ketaatan kita di hadapannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghulu para nabi dan pelita kegelapan bagi seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga terlimpahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab takwa merupakan bekal terbaik menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Takwa yang menjadi kekuatan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang bertakwa dan taat terhadap ketentuannya. Amin ya rabbal alamin. Setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat, karena ibadah yang satu ini termasuk ke dalam rukun Islam. Zakat sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di waktu tertentu. Kedudukan zakat sendiri sama dengan kewajiban puasa, sholat, syahadat, serta haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk berzakat, sebagaimana tersemat dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lantas bagaimana jika seseorang enggan membayar zakat? Ancaman untuk orang yang enggan membayar zakat. Mengutip dari buku fikih Sunnah oleh Said Sabiq, dalam Al-Quran
dan hadis terdapat sejumlah ancaman yang diperuntukkan bagi orang yang enggan membayar zakat. Apa saja? Berikut pemaparannya. Yang pertama, mendapat azab yang sangat pedih. Ketika seseorang muslim enggan mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang pedih kepadanya. Ini sesuai dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ingatlah pada suatu hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Menurut tafsir Kementerian Agama Kemenak Republik Indonesia pada ayat 35, dijelaskan bahwa mereka yang mengumpulkan harta dengan enggan dizakati akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua harta tersebut akan dipanaskan dengan api, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung si pemilik harta. Lalu diucapkan kepadanya, inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu. Yang kedua, dikalungkan hartanya di leher pada hari kiamat. Selanjutnya, ancaman lain bagi muslim yang enggan mengeluarkan zakat adalah dikalungkan hartanya yang berat di leher pada hari kiamat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamati walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, hartanya berubah menjadi ular yang menggigitnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu dirupakan menjadi ular jantan yang kepalanya botak dan ada 2 titik hitamnya. Ular ini melilit di lehernya, lalu menggigit 2 rahangnya dan berkata, aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu. Sebagaimana telah dihikayatkan dalam kitab Fathul Alam, ada di zaman Al-Imam Ibnu Abbas, laki-laki yang kaya, dan tatkala meninggal maka digalikan baginya kuburan, maka terdapat di kuburan tersebut ular. Kemudian digalikan di tempat yang lain, maka terdapat pula lah ular tersebut. Sampai digalikan 7 kuburan, masih saja terdapat ular.
Maka bertanya Al-Imam Ibnu Abbas kepada keluarganya tentang keadaan si mayit. Maka berkatalah keluarganya bahwa ada si mayit tidak pernah bayar zakat. Maka memerintahlah Imam Ibnu Abbas untuk menguburkan si mayit tersebut walaupun bersama ular di dalamnya. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli haza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.